khususnya anggaran terkait lebih kecil lagi terkait dengan pokir ya. Ini yang jadi persoalan jika bakal lahirnya berbagai konflik-konflik antara legislatif dan eksekutif. Kalau kita melihat Pak, seperti Bapak yang mengatakan bahwa ini adalah kegagalan atau kurang efektifnya antara pemangku kebijakan. Bisa kita bilang ini kegagalan eksekutif dan legislatif di Aceh untuk membangun Aceh lebih baik? Pada prinsipnya adalah salah satu indikator suksesnya sebuah pemerintahan adalah terletak di dua lembaga tersebut, karena lembaga itu adalah lembaga bagian dari orang yang ditunjuk, ya, orang yang ditunjuk oleh rakyat, baik itu eksekutif dan legislatif, yang tentunya mereka akan membawa aspirasi rakyat. Namun dalam proses pelaksanaan, saya melihat dari awal di tahun 2006 hingga sekarang itu kan perdebatan dan harmonisasi DPR dengan pemerintah itu sangat kuat ya. Terjadi konflik yang sangat kuat ya, tidak terjadi harmonisasi. Sebenarnya kekuatan yang besar dalam pembangunan itu kan ada harmonisasi kedua belah pihak. Artinya bahwa semua program itu ada dukungan ya. Ini sebenarnya kembali kepada membangun komunikasi politik. Membangun komunikasi politik ini memang tugas dari kedua belah pihak. Tapi kemudian karena ini ada banyak kepentingan, ya, apalagi dalam berbagai kebijakan dan anggaran, khususnya anggaran terkait lebih kecil lagi terkait dengan pokir ya. Ini yang jadi persoalan jika bakal lahirnya berbagai konflik-konflik antara legislatif dan eksekutif. Muaranya adalah kembali kepada komunikasi tadi, ya, komunikasi antara legislatif dan eksekutif. Karena ini kan ada seperti budaya ini ya, karena di eksekutif sendiri mengklaim bahwa bisa jadi orang-orang legislatif itu tidak punya kemampuan ya. Nah, kan ada seperti itu, image-nya seperti itu. Dianggap bahwa legislatif itu tidak punya kemampuan, dia tidak paham anggaran, tidak paham program, yang kemudian di dalam proses perencanaan, dalam proses pembahasan anggaran kadang-kala terjadi beda pendapat ya, kemudian melahirkan berbagai konfrontasi ya, ini menyebabkan terjadinya penolakan program-program yang lain, misalnya seperti multi-yes ya, multi-yes di awal-awal mereka dilantik ya di 2019, kemudian di awal tahun 2020 itu sebelum terjadi pandemi itu kan terjadi tolak tarik kepentingan begitu besar terkait dengan multi-yes. Dan ini sebenarnya ada masalah nih, masalahnya ya di komunikasi kedua belah pihak. Karena program yang terkait dengan multi ini kan di kepengurusan legislatif sebelumnya. Tapi kemudian ketika pergantian ini seharusnya dibangun komunikasi yang baik. Biarpun kemudian di legislatif ini belum ada tatipnya dan sebagainya ya. Nah, ini saya melihat persoalannya di komunikasi. Persoalan komunikasi di kedua belah pihak. Ini ada pada gubernurnya, ada pada ketua DPRA-nya. Ketika ini sebenarnya sinkron, artinya sinkronnya itu ya sinkron secara bersama, bukan sinkron di belakang layar. Selama ini kan sering sinkron ya di belakang layar. Ya. Artinya apa yang diputuskan ya atas nama rakyat, bukan atas nama di belakang layar. Nah, kalau di belakang layar itu udah lain itu masalahnya. Ini menjadi udah lain ceritanya. Nah, ini sebenarnya yang acap sekali terjadi. Jadi dimulai dari ketidakharmonisan inilah ya, menyebabkan berbagai program, berbagai perencanaan program yang sudah ditetapkan
yang kemudian menjadi bias ya. Ya seperti misalnya di tahun 2021 ini banyak program-program yang kemudian dibatalkan. Ya seperti misalnya program Multies yang ada di Aceh Selatan, yang ada di Pulau Banyak atau di tempat-tempat lain yang kemudian dibatalkan, tidak jadi. Artinya tidak siap. Tidak siap. Saya sudah kontrak di bulan berapa, di bulan 10 ya. Bulan 10 di tahun 2020. Tapi kemudian sampai hari ini belum siap. Kan jadi persoalan dan jadi pertanyaan kita, kenapa ini tidak siap? Kayak dermaga di Pulau Banyak. Itu juga dibatalkan, tidak jadi ya. Kenapa ini tidak jadi? Berarti ada persoalan ya. Ya, persoalannya kembali kepada pemangku kebijakan. Pemangku kebijakan itu sebenarnya dia punya power, punya kekuasaan. Kalau dia bilang ini harus dilaksanakan, ya sebenarnya harus dilaksanakan. Tapi kenapa harus ada penundaan dan sebagainya? Berarti kan ada persoalan-persoalan lain di dalamnya itu. Ada persoalan kepentingan kepentingan politik ekonomi atau ya yang lain lah ya yang bisa kita lihat. Artinya bahwa banyak masalah ini lebih pada orientasi politik ekonomi ya. Ada ketika bicara tentang proyek, ketika bicara realisasi program berapa untuk saya, berapa untuk kamu, kan itu asumsinya seperti itu yang menjadi pembicaraan masyarakat dan juga seperti itu. Kalau kondisinya seperti itu ya memang ya, agak sulit ketika kita bicara program-program skala prioritas, karena Multies itu kan juga bagian dari program skala prioritas. Tapi ketika bicara tentang politik ekonomi, politik anggaran, itu akan menjadi bumerang. Artinya program-program skala prioritas itu juga akan terbengkalai, gitu ya. Tidak selesai ya. Tidak selesai, dan itu mengakibatkan kerugiannya tidak hanya kerugian pada masyarakat, tapi juga kerugian Aceh. Artinya itu akan menjadi silva. Ya, ketika ini jadi silva kembali kepada negara. Ini juga jadi persoalan ya. Persoalannya di pemerintahan. Ya, kembali kepada harmonisasi lagi. Harmonisasi antara DPR dan pemerintah sendiri, seperti misalnya kita mendengar interpelasi ya. Interpelasi ini kan sebenarnya bukan persoalan ketidakpercayaan pada pemerintah. Interpelasi itulah bagian dari mob ya, mob politik ya, yang kemudian nanti akan ada kompromi nanti ya, salah satunya kan ada pokir dan sebagainya. Jadi semua pentas yang dimainkan, pentas politik yang dimainkan ya sering sekali, acap sekali yang kita dipertontonkan ya lebih pada politik transaksional. Akhirnya kan di politik transaksional. Ya seperti misalnya penolakan LPG gubernur itu juga jadi sorotan orang ya. Penolakan itu ya sah-sah saja. Artinya setelah kita tolak mau ngapain? Kan itu persoalannya. Ditolak itu kan ada persoalan. Persoalannya di tata kelola anggaran. Artinya ada perbaikan. Kan itu sebenarnya. Sasarannya adalah pemerintah itu harus didorong. Tata kelola keuangan, tata kelola program itu harus dijalankan dengan baik. Kan itu yang ingin ditargetkan. Bukan menolak atau tolak untuk ada kompensasi yang lain. Kan itu. Tujuan penolakan yang sebenarnya dalam sebuah pemerintahan, dalam tata kelola tata kelola anggaran, itu kan perbaikan birokrasinya, tata kelolanya, tata kelola anggarannya dan sebagainya. Itu yang sebenarnya tujuannya. Tapi kalau misalnya lebih pada politik, ya artinya tahun depan ya seperti itu juga. Artinya kita berulang-ulang dalam persoalan yang sama, yang selama ini yang terjadi ya. Jadi lebih ya politik kita ini sekarang lebih pada politik transaksional ya, ada negosiasi, ada kompromi ya, baru nanti disepakati. Tidak ada negosiasi ya, tidak ada kompromi ya, tidak ada kesepakatan. Itu yang biasanya terjadi ya. Kita akhirnya melihat, yang jadi korban ya kita kan ya. Kita juga melihat Pak, seperti Bapak bilang, seperti Bapak mengatakan tadi bahwa terjadinya adalah ketidakharmonisan ya. Kenapa keharmonisan itu di jalan-jalan aja Pak? Misalnya ke Dubai bareng kan kayak gitu, sampai ke sana jalan-jalan foto dan lain-lain. Itu gimana Pak?
Sebenarnya inilah menjadi dilema kita dalam politik demokrasi Indonesia. Dilemanya begini, dalam pelaksanaan pemilu, pileg atau pilkada, kekuatan itu kan ada pada rakyat. Demokrasi itu kan ada pada rakyat, ya. Termasuk dalam penentuan pemimpin, dalam penentuan keterwakilan kan rakyat yang memilih. Setelah rakyat memilih, seharusnya mereka menjalankan apa yang menjadi harapan-harapan rakyat. Cuma itu bertolak belakang. Kenapa? Setelah rakyat mengantarkan di dalam kekuasaan, masuk mereka ke dalam kekuasaan, setelah itu mereka selesai dengan rakyat. Kenapa? Disitulah kekuatan partai politik. Jadi yang berperan setelah itu diantarkan, kekuatan politiknya bukan lagi ada pada rakyat, tapi ada pada partai politik. Sehingga apa yang menjadi titah ketua itu harus dijalankan. Sehingga mereka tidak lagi bicara rakyat, bicara ketua partai politik. Ini yang menjadi persoalan sebenarnya, ya. Dan itu sangat dilematis buat teman-teman legislatif yang punya idealisme, ya, tapi kemudian begitu dia pertahankan idealisme, ya bisa saja dia kena PAW dan sebagainya. Itu yang dilematis. Sehingga ya, karena penguasa itu kan dia pegang partai politik, orang berkoalisi, penguasa itu kan berkoalisi ya, dengan partai politik. Yang dipegang itu bukan anggota DPR-nya, yang dipegang itu adalah partai politiknya. Jadi ketika ada masalah, ya pasti nanti penguasanya akan berkomunikasi dengan ketua partai politik. Nah, ini yang menjadi persoalan yang selama ini sebenarnya. Jadi negosiasi politiknya bukan dengan anggota, tapi negosiasinya adalah dengan komprominya dengan partai politik. Sehingga harapan-harapan rakyat ini kadang-kala tidak terrealisasi dengan baik karena para anggota dewan ini ya harus juga menjalankan apa yang menjadi titahnya ketua partai politik. Apalagi ketika dia berkoalisi dengan pemerintah. Harus banyak diam, dia pun salah. Nah, itu masalahnya. Iya. Kemarin